Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan mengenai rencana pemerintah dalam proyek sumur minyak ke depan. Di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan upaya percepatan yang dilakukan pemerintah saat ini. Sumur minyak ke depan tak hanya akan dikelola oleh kelompok usaha besar, tapi juga melibatkan rakyat sebagai bentuk implementasi pasal 33 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi yang lain adalah kita melakukan percepatan lelang dari 70 lebih cekungan yang ada. Dan arahan Bapak Presiden untuk sumur-sumur minyak ini jangan hanya dikelola oleh kelompok-kelompok usaha besar, tapi juga melibatkan rakyat sebagai bentuk daripada implementasi pasal 33. Kemarin saya baru ketemu sama Menteri Sumber Daya Energi dengan Brazil. Kami tanda tangan MOU yang disaksikan oleh Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Presiden Lula. Itu salah satu kerjasama kita adalah untuk mendorong energi baru terbarukan tentang pembaruan daripada bensin. Di dunia, untuk Brazil, ini mereka sudah mencapai sampai E30 mandatori, bahkan beberapa negara bagian sudah mencapai E100. Nah, ke depan kita akan mendorong ini menjadi E20 tapi bertahap, E10 dulu. 2027, 2028 sudah kita lakukan. Nah, ini untuk apa? Selain untuk meningkatkan energi yang bersih, kita juga untuk mengurangi impor. Kesuksesan kita dalam melakukan transformasi B10 sampai dengan B40 yang B50, kita juga pingin ini terjadi di sektor bensin. Kalau di biodiesel itu CPO yang dipakai, maka di bensin itu adalah etanol. Di mana etanol ini sumbernya dari jagung, kemudian dari singkong, kemudian dari tebu. Dan ini sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan petani, hilirisasi di sektor perkebunan, dan juga menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi dan perputaran ekonomi di daerah. Karena ini pasti akan terjadi di daerah-daerah, tidak terjadi di Jakarta. Supaya apa? Kita mengurangi impor, pendapatan rakyat dapat, kemudian polusi pun bisa kita turunkan dengan kualitas minyak yang baik. Nah, khusus untuk menyangkut dengan LPG, kita konsumsi kita LPG sekarang setiap tahun itu kurang lebih sekitar 8,5 juta ton. Kapasitas produksi kita itu kurang lebih sekitar 1,3 juta ton. Jadi kita impor kurang lebih sekitar 7 sampai 7,5 juta ton per tahun. Kenapa kita tidak bisa membangun industri LPG dalam negeri? Karena posisi gas kita itu kapasitas kualitasnya itu C1, C2. Sementara untuk LPG itu C3, C4. Maka apa yang harus dilakukan? Kita akan melakukan substitusi impor dengan mendorong DME. DME ini adalah hilirisasi dari batu bara dengan mempergunakan lokal. Program makan bergizi gratis yang digagas Prabowo Gibran telah menyalurkan 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa. Diluncurkan sejak Januari 2025, program ini dijalankan lewat 10.000 lebih SPPG di seluruh Indonesia. Makan bergizi gratis MBG menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Program ini sebelumnya terus digaungkan Presiden Prabowo sejak kampanye Pilpres tahun 2024 lalu. Presiden Prabowo menyebut program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses gizi yang lebih baik. Sejak berjalan secara bertahap pada 6 Januari 2025, MBG telah menyalurkan total 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Sementara jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG untuk program MBG terus bertambah. Data per Oktober 2025 menunjukkan 10.681 SPBG telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk menjalankan program MBG. Badan Gizi Nasional optimis program makan bergizi gratis bisa terrealisasi sesuai target pada tahun 2025. BGN kini fokus mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat.
Kita kejar 82,9 juta, mudah-mudahan tercapai. Tapi kita optimis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta begitu, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang 71 triliun. Sementara Presiden Prabowo menyampaikan kesuksesan program makan bergizi gratis. Prabowo pun tegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan pelaksanaan program MBG agar tidak lagi ditemukan kasus siswa yang mengalami keracunan makanan. 1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000 kurang lebih. Benar Pak Dadan? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Terkait temuan kasus keracunan MBG, Badan Gizi Nasional juga terus mengevaluasi dan membenahi sejumlah kekurangan dan kendala dalam program tersebut. Pemerintah berharap program makan bergizi gratis tak hanya memperluas jangkauan penerima, tetapi juga mendorong peningkatan gizi masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 1 tahun menjabat sebagai presiden, Prabowo telah merombak kabinetnya sebanyak 3 kali. Total 6 menteri telah ia ganti. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan Bismillahirrahmanirrahim. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 lalu. Usai pelantikan, Presiden Prabowo membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Total ada 48 menteri, 5 kepala badan, serta 59 wakil menteri. 4 bulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto mereshuffle kabinetnya untuk pertama kali pada 19 Februari 2025. Saat itu Satrio Brojonegoro yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi diganti. Satrio sebelumnya viral di media sosial lantaran rekaman suara yang diduga dirinya memarahi pegawai di rumah dinas karena masalah air. Ia pun dianggap semena-mena mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya. Prabowo kemudian menunjuk Brian Yuliarto menggantikan Satrio sebagai Mendikti-Saintek. 7 bulan kemudian, tepatnya pada 8 September 2025, Presiden Prabowo kembali mereshuffle kabinetnya. Kali ini terdapat 5 menteri yang terkena reshuffle, salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Prabowo melantik Purbaya Yudisadewa menggantikan Sri Mulyani. Muhtarudin menggantikan Abdul Qadir Karding, serta Ferry Juliantono menggantikan Budi Aris Setiadi. Prabowo juga membentuk 1 kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh yang dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf sebagai menteri dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wamen Haji dan Umroh. Dalam kesempatan yang sama diumumkan pula bahwa Budi Gunawan dan Dito Aryo Tejo dicopot, namun belum diumumkan penggantinya. 9 hari pasca reshuffle jilid 2 pada 17 September 2025, Prabowo kembali merombak kabinetnya. Dalam reshuffle jilid 3, sejumlah posisi menteri dan wakil menteri kembali diisi oleh tokoh baru. Presiden Prabowo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri. Syamari Caniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan, sementara Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Afrian Sanur dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Emmanuel Ebenezer yang menjadi tersangka kasus korupsi. Farida Farihah sebagai Wakil Menteri Korupsi dan Rahmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Di saat yang sama, Prabowo juga melantik para kepala badan di Istana Negara Jakarta.